Ku dengar tentangmu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku Kau sertaku, dalam setiap langkahku Kau jagaku, sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku saat badai menerpa. Ku tak takut karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku Kau sertaku, dalam setiap langkahku Kau jagaku, sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku saat badai menerpa. Ku tak takut karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Oh, ku tak mau jauh dari-Mu, Yesus Immanuel. Oh, Immanuel. Kau sertaku. Hari ini kami mau berkata bersama-sama, Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih
ku tak mampu jauh darimu. Boleh bersama-sama, ayo lebih lagi ucapkan syukur. Terima kasih buat kasih-Mu, oh, terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu, oh, terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Tuhan, sungguh kami tak mau, Yesus. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Katakan dengan segenap hatimu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Kita bergabung kembali dalam acara Saat Teduh pagi hari ini. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, pagi hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Bahkan kami boleh mengucap syukur penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Pada waktu kami lemah, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Pada waktu kami susah, Tuhan juga sanggup menghibur kami. Bahkan tidak ada jalan pun, Tuhan sanggup memberikan hal-hal yang baru, terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Saat yang terindah kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka Yeremia 18 ayat yang keempat. Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara yang kasih Tuhan, bejana tanah liat di tangan tukang periuk kemudian dibentuk menjadi sebuah bejana, artinya proses. Ketika proses itu sedang berlangsung dan tanah itu kelihatan retak atau tidak baik, maka dalam proses itu apakah tanah liat itu dibuang? Tidak. Tetapi dalam Yeremia 18 ayat yang 4 ini satu pelajaran yang sangat bagus tentang kehidupan kita di tangan Sang Penjunan. Tukang periuk kembali membentuk tanah itu menurut apa yang baik pemandangannya bagi tukang periuk itu. Demikian juga di dalam hidup ini. Hidup yang kita jalani tiadari tanpa masalah, tiadari tanpa persoalan. Terkadang kita nggak mengerti kenapa ini harus terjadi dalam hidupku, kenapa ini harus terjadi dalam usahaku, kenapa ini harus terjadi dalam daganganku, kenapa ini harus terjadi dalam perusahaanku. Seringkali kita berkata kenapa. Tapi saya ingatkan pada hari ini saudara, ibarat sebuah tanah liat. Ketika dia diproses oleh Sang Penjunan tukang periuk, pada waktu dalam proses
pembentukan menjadi sebuah bejana, ada yang retak, tanah liat itu tidak dibuang, tetapi dibentuk kembali menurut apa yang baik pemandang. Demikian juga di dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, apa sih tujuan Tuhan memproses kita? Nah, ini yang pagi hari ini kita akan bahas, Bapak Ibu. Mungkin hari ini kau mungkin bertanya, Tuhan, kenapa ini harus terjadi terhadap anakku? Kenapa ini harus terjadi di dalam pelayananku? Kenapa Tuhan? Kenapa? Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan kita pagi hari ini, apa tujuan Tuhan memproses kita? Lalu apa yang menjadi tujuan tukang priuk ketika dia melihat bejana yang dibuatnya itu retak dan rusak, kemudian dibentuk kembali? Tujuannya apa? Apa yang baik bagi pemandangan tukang priuk? Demikian juga kita di hadapan Tuhan, saudara. Yang pertama, Tuhan memproses kita supaya kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Terkadang orang gak mengerti. Terkadang orang mulai putus asa, mulai kecewa dalam hidup ini. Dan akhirnya banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang Kristen akhirnya kandas di tengah perjalanan. Dan hidup mereka diwarnai dengan kecewa. Tapi hari ini saya beritahu dengan Bapak Ibu, apa sih tujuan Tuhan memproses kita? Yang pertama, Tuhan memproses kita supaya kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Semakin kita memiliki kehidupan yang berkualitas, semakin kita menjadi perabot untuk maksud yang mulia, yang dikuduskan, yang dipandang layak untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam 2 Timotius pasal yang kedua, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 21, firman Tuhan berkata demikian. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, untuk disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara yang kasih Tuhan, 2 Timotius pasal 2 ayat 21 ini ditegaskan bahwa semakin kita memiliki kehidupan yang berkualitas, semakin kita menjadi perabot. Artinya sudah yang mulia, yang dikuduskan dan dipandang layak untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menggunakan masalah untuk mengembangkan karakter kita, menjadikan masalah sebagai latihan rohani yang bertujuan untuk menguatkan iman kita. Ketika iman kita semakin kuat, maka itu menunjukkan kualitas hidup yang berkenan di mata Tuhan. Sekalipun ada badai, sekalipun ada masalah, sekalipun ada topan yang luar biasa, saudara tidak akan kandas karena iman kita semakin kuat. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini, jangan jadikan masalah sebagai beban yang menghimpit kita. Justru akan membuat kita semakin stres, semakin kecewa, semakin pusing. Tetapi anggaplah sebagai sebuah kesempatan untuk lebih dekat kepada Tuhan, mencari wajahnya lebih sungguh dan tetap bergantung kepada Tuhan. Inilah poin yang pertama, kenapa Tuhan memproses kita. Karena supaya kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik, kualitas hidup yang lebih sempurna, tidak mudah kecewa, tidak mudah patah hati, atau tidak mudah menyerah dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu pagi hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jangan menganggap kita menghadapi masalah sebuah beban. Kalau kita menghadapi masalah itu sebagai beban Bapak Ibu, maka hidup kita akan semakin stres, semakin putus asa. Tapi kita bisa melihat bahwa di balik masalah yang kita hadapi akan
kita tetap mencari Tuhan, bergantung kepada Tuhan, membuat iman kita semakin kuat. Kira pagi hari ini, apa yang menjadi masalah dalam hidupmu? Apa yang menjadi beban dalam kehidupanmu? Apa yang jadi persoalan dalam hidupmu? Saya ingin kita harus tetap kuat. Jangan cengeng. Jangan cengeng. Cengeng artinya kita mudah putus asa, cepat menangis. Jangan, saudara. Jangan kau berkata, Tuhan cabut masalah ini, angkat sampai akar. Jangan, saudara. Tuhan tidak mau doa seperti itu. Tapi yang harus kita doa, Tuhan, ku hadapi masalah ini bersama dengan Tuhan. Inilah kualitas hidup rohani yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan pagi hari ini, saya percaya berkat Tuhan akan tercurah dalam hidupmu. Keajaiban Tuhan akan terjadi dalam hidup. Mukjizat akan dinyatakan. Pemulihan akan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan pagi hari ini, kita bersyukur untuk firman Tuhan menjadikan pegangan dalam hidup ini. Saya tidak tahu apa yang Tuhan sedang proses dalam hidupmu. Tetapi ketika Tuhan memproses, itu akan menghasilkan kualitas rohani yang luar biasa. Karena apa, saudara? Karena iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tetap bergantung pada Tuhan. Andalkan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Pagi hari ini kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Selamat bekerja, selamat usaha, selamat studi, dan saya ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dari awal sampai akhir hidup kami, sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang begitu indah yang kami terima pagi hari. Tuhan berkati umat-Mu. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka tetap kuat, dan akhirnya kami bisa melihat ada pemulihan, ada sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Jaga kesehatan, saudara yang kasih Tuhan, dan kita percaya rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah damai sejahtera yang menjadikan masa depan kita penuh harapan. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.